Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PBLN 136B dengan judul Cerita Sani. Saya Yunita Deniati Rahma dengan NIM 4322301039 selaku ketua, lalu ada anggota saya. Saya Akbar Bagas Sarasvati dengan NIM 4322301050. Dan saya Garasati Roner dengan NIM 4322301054. Dengan klien dan manpro Bu Maria S.ST MSN. Lalu ada pengusul proyek Bu Seli Artati Zega SSTMSC. Luaran proyek kami yaitu Artbook. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan artbook ini. Terima kasih banyak kepada Bu Maria selaku pembimbing selama proses pembuatan artbook. Artbook ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas besar mata kuliah konsep seni. Mohon maaf atas kekurangan yang terdapat di dalam buku ini. Kritik dan saran pembaca dapat memotivasi kami ke depannya untuk membuat lebih baik lagi. Sinopsis cerita Sani. Setangkai bunga matahari bernama Sani yang lemah sedang melamun. Tiba-tiba tunas anaknya yang tumbuh di potnya. Ia terkejut lalu menangis sehingga membasahi tunas anaknya. Lalu ia sadar dia harus segar dan sembuh kembali. Ia memulai usahanya dengan menggerakkan tangannya menuju jendela dengan secercah cahaya matahari. Sani terus berusaha menggerakkan tangan, akar, dan anggota tubuhnya untuk sampai ke jendela. Tidak sengaja, tangannya tersangkut di gorden tebal yang membuat gorden tebal itu jatuh menimpanya. Sani berteriak kesakitan dan menangis sejadi-jadinya. Kemudian ia melihat calon anaknya yang tumbuh. Konsep umum, Sani bunga matahari yang layu hidup di apartemen tua tidak berpenghuni, sedang melamun, lalu terkejut saat melihat calon tunas baru muncul dari pot yang sama. Ia menyadari dan harus bergegas untuk mendapatkan cahaya matahari yang banyak untuk anaknya. Namun, tidak semudah yang dibayangkan. Banyak tantangan yang harus dilaluinya, seperti mencoba bergerak saat tubuhnya sangat lemah, tertimpa godaan berat yang membuat misinya terhambat. Seketika calon anaknya mengeluarkan energi kuning, yang membuat dirinya menjadi kuning cerah dan ruangan menjadi lebih bersih. Sani merasakan energi baru. Ia berhasil untuk sampai ke tempat cahaya matahari itu dan mulai menjalani perjalanan bersama. Berikut adalah naskah dari cerita Sani dan script breakdown yang kami susun dari scene 2 sampai scene 4. Penjelasan proses kreatif naskah. Untuk dapat menyelesaikan tahap finalisasi, penulis menambahkan jumlah scene pada naskah serta pengubahan settingan lokasi dan pengubahan kata-kata pada adegan beberapa scene. Menambah jumlah scene dari 5 menjadi 7 scene. Juga perubahan ending yaitu good ending yang sebelumnya Sani terjatuh dari meja menjadi Sani memulai perjalanan baru bersama anaknya. Penulis telah merevisi naskah Sani sebanyak 3 kali. Berikut adalah thumbnail road storyboard yang dimulai dari scene 2 sampai scene 4. Lalu ada clean up story yang sudah di Berikut adalah screenshot animatik dari scene 2 sampai scene 4. Penjelasan proses kreatif pembuatan storyboard. Saat membuat storyboard, penulis telah menyelesaikan hingga 7 scene, lalu untuk trailer animatik, didapat 16 panel yang sudah dipilih beberapa scene untuk dibuat trailer animatik, dengan hasil dari cerita Sani yaitu 52 detik. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Akbar. Lalu ia memiliki like bernyanyi dan menari, lalu dislike terlihat lemah dan mudah menyerah, fashionnya pot, sifat emosional, melankolis, dan pantang menyerah. Berikut adalah referensi fisik dari bunga matahari dan juga referensi fashion yaitu pot. Lalu di sini adalah desain sketsa Sani, itu sketsa kasar dari Sani dan juga tunasnya. Dan ini adalah turnaround dari Sani dan Tunas. Lalu di sini ada ekspresi Sani dan juga gestur atau pose
Sani sedang menari. Berikut adalah environment dari gedung. Konsep umum gedung apartemen. Konsep gedung apartemen dalam cerita Sani mengambil referensi gedung Eropa dengan struktur bangunan yang mempunyai ciri khas, memiliki fungsional sebagai background dari pemilik salah satu kamar di gedung tersebut, yaitu seorang balerina. Serta banyaknya pohon dan rumput liar membuat visual tidak berpenghuninya tergambar. Berikut adalah referensi gedung-gedung dengan tema-tema Eropa. Lalu ada rough sketch dari gedung dan desain final untuk gedung terbengkalai ini. Presentasi akan dilanjutkan oleh Zahra. Selanjutnya ada konsep umum lorong gedung. Konsep lorong apartemen juga mengambil referensi lorong gedung Eropa yang terbengkalai. Di beberapa sudut banyak retakan serta kayu dan bebatuan yang berserak guna untuk memberi kesan gedung tersebut sudah lama tak berpenghuni dan memperlihatkan sudut dalam bangunan sebelum sampai menuju kamar Sani. Lalu berikut ada referensi dari lorong tersebut. Dan ini adalah pengembangan ide atau sketsa awal dari sebuah lorong. Lalu ini adalah desain final dari lorong. Konsep umum kamar Sani. Konsep kamar Sani memiliki ruangan yang gelap dan ditutupi tirai yang tebal, sehingga hanya secercah cahaya untuk Sani bisa sampai ke sana dengan keadaan tubuh yang lemas. Guna figura dan bingkai foto akan menjadi kilas balik mengingat dulu pemilik Sani adalah seorang balerina. Berikut adalah referensi dari kamar Sani, yang dimana ini memiliki tema vintage atau mengambil budaya Eropa. Lalu berikut adalah pengembangan ide atau sketsa awal dari kamar Sani dengan mengambil tema Eropa. Lalu berikut adalah desain dari properti yang sudah saya bikin. Dan berikut adalah mood board properti, yaitu referensi dari uh, uh, miniatur kecil balerina, sepatu, dan bingkai foto. Lalu selanjutnya ada properti, sketsa, dan finalnya. Dan berikut adalah salah satu key art dari storyboard. Movie logo. Yang pertama, sketsa desain awal dari logo Sani. Lalu yang terakhir ada final logo Sani. Pada logo Sani menggunakan pot clay sebagai bentuk representasi Sani bersama dengan calon anaknya di dalam pot tersebut. Lalu memberikan sedikit efek kelopak gugur agar sesuai dengan tema Sani. Teks dibuat memiring sebagai bentuk usaha Sani yang sering kali gagal tapi tak pernah menyerah. Alasan teks dibuat miring karena mengimplementasikan tubuh Sani yang layu. Lalu selanjutnya ada poster. Pada poster yang kami buat menunjukkan Sani yang lemah sedang menjaga calon tunas anaknya yang berada di dalam kamar gelap dengan patung figura sebagai properti. Penerapan teknologi, yaitu ada hardware, laptop, dan pentap adalah dua hal yang penting dalam memulai pembuatan desain cerita Sani serta merevisi segala bentuk kekurangan di beberapa adegan. Lalu ada manajemen file, kami menggunakan Google Drive dan spreadsheet untuk menyimpan semua hasil gambar dan dapat digunakan bersama untuk memudahkan kelompok tim. Lalu terakhir ada software. Software yang kami gunakan adalah Krita dan Adobe Photoshop untuk menggambar semua desain yang diperlukan, lalu aplikasi Zoom digunakan untuk rapat dengan Manpro secara online, Canva untuk pembuatan slide presentasi, lalu ada Pinterest mencari beberapa referensi karakter, layout, dan juga properti untuk kebutuhan cerita Sani. Fade-in untuk membuat naskah dan treatment cerita Sani untuk ceritanya. Terakhir, CapCut untuk membuat animatic storyboard. Lalu berikut adalah dokumentasi selama kami bertemu dengan Manpro. Yang terakhir ada biodata dari kami. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di video ini
kami bakal menjelaskan tentang capaian progres PBL kami. Diawali dengan menyusun artbook. Tahap selanjutnya guys, menyiapkan storyboard untuk digunakan dalam animatik. Setelahnya lagi ada poster Suni yang siap untuk diwarnai. Ada balerinanya guys. Diwarnai setengah jadi, kira-kira hasilnya bakal cakep banget gak sih? Jadi tadi itu beberapa progres yang udah sejauh ini kami buat. Di cuplikan terakhir ada animatik Sunya. Ada lorong apa tuh? Segitu dulu ya. To be continued, bye-bye.